Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan ke-10, kali ini untuk mata kuliah statistika dan probabilitas, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesa. Jadi ini pembahasannya akan terdiri dari pembahasan mengenai distribusi normal, kriteria-kriteria pengujian seperti apa, lalu langkah-langkah pengujian hipotesis, dan juga beberapa jenis kurva distribusi normal, dan kita akan juga membahas mengenai contoh-contoh soal. Oke, ini saya langsung aja kepada slide-nya. Sebentar. Oke, pengujian hipotesa. Kita lihat di sini untuk distribusi normal, jadi ada dua rumus, baik itu rumus yang satu rata-rata, dan juga rumus untuk yang dua rata-rata. Ini kalian bisa lihat di sini, rumusnya itu adalah Z, ini ya, untuk yang di rumus satu rata-rata, dan juga untuk rumus dua rata-rata ada Z di sini, jadi ada perbedaannya. Oke, ditunggu sebentar. Yuk. Bentar, Mbak. Udah berangkat. Kenapa? Setengah 7 udah berangkat. Oh. Kalau Rabu pagi, Sabtu siang. Agenda. Aduh. Oke, kita lanjutkan, sorry sedikit. Oke, ini perhatikan ada rumusnya ada dua ya. Jadi untuk rumus distribusi normal yang satu rata-rata, ada rumus distribusi normal untuk dua rata-rata. Kita perhatikan di sini untuk keterangannya, ini X yang di garis atas merupakan rata-rata sampel, U-nya adalah rata-rata populasi, dan itu adalah simpangan baku ini ya, seperti angka 0, dan N adalah jumlah sampel. Oke, untuk kriteria pengujian, perhatikan di sini ya, untuk satu rata-rata di mana N itu adalah lebih dari 30, N itu adalah ini ya, jumlah sampel lebih dari 30, atau lebih dari atau sama dengan 30 menggunakan Z table, dan apabila kalau N itu kurang dari 30 menggunakan T table ya. Nah, untuk dua rata-rata, kalau N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih dari sama dengan 30 menggunakan Z table, dan kalau N1 ditambah N2 dikurang 2 itu kurang dari sama dengan 30, itu menggunakan T-table. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, seperti bisa lihat di sini, ya perhatikan yang kalau HO itu lebih, di mana HO itu U-nya lebih dari sama dengan OU, HA itulah U yang kurang dari UO, Z-nya itu kurang dari minus Z alpha. Dan juga perhatikan juga sini untuk dua rata-rata. Ini kalian bisa coba cek sendiri untuk masing-masing ini langkah-langkah pengujian hipotesis baik untuk yang satu rata-rata dan juga yang dua rata-rata. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, kita pilih nih mau yang pakai satu arah atau yang dua arah. Kemudian juga kita menentukan tarif nyata alfa. Perhatikan, jika satu arah, alfa tidak dibagi dua. Tapi kalau dia dua arah, alfa ini dibagi dua. Kemudian menentukan nilai kritis Z table, lalu menentukan nilai Z hitung, dan juga keputusan dan juga gambar seperti apa, baru kita menentukan kesimpulannya. Kita lihat di sini ada beberapa kurva, dimulai dari kurva yang normal,
Ya, kemudian kurva normal berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau untuk kurva distribusi normal dua arah bentuknya seperti ini. Jadi ada HA, HA-nya itu di sebelah kiri ini yang minus, HA dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ini kan ada dua arah, dan HO-nya dari tengah sini. Nah, kemudian kalau untuk kurva distribusi normal satu arah sisi kiri, HA-nya dari sebelah kiri dan HO-nya di sebelah kanan. Dibikin juga untuk yang di kurva distribusi normal satu arah sisi kanan, HA-nya dari sebelah kanan dan HO-nya dari sisi kiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini untuk contoh yang pertama, uji dua arah. Jadi suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Kemudian sudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hasil hipotesis mengenai rata-rata panjang dari plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis, diambil satu sampel sebanyak 100 unit plat baja dari populasi di atas. Dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata panjang plat baja itu adalah 83 cm. Dan standar deviasinya tetap. Kemudian pertanyaan adalah apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan tersebut sama dengan 80 cm pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Oke, diperhatikan ya. Ini jumlah sampel itu adalah 100 unit. Kemudian simpangan bakunya 7 cm, gitu kan ya. Kemudian rata-rata panjangnya 80 cm. Oke, kita lihat. HO-nya itu adalah UO itu adalah nilai 80. HA itu UO itu tidak sama dengan 80. Kemudian kita menggunakan statistik uji Z, ya. Perhatikan kenapa dia menggunakan statistik uji Z. Nah, tadi kan jumlah sampel itu adalah lebih dari 30 kan. Waktu kita menggunakan statistik uji itu adalah Z. Arah pengujian kita menggunakan dua arah. Kemudian tarafnya pengujian adalah alfa sama dengan 5% tadi kan. Ini 5% itu sama dengan 0,05 dibagi 2 karena dia dua arah kan. Jadi 0,025. Nah, kemudian nilai alfanya 0,5 dikurang 0,25 itu sama dengan 0,475, di mana berarti Z-nya itu adalah, kita mencari nilai Z-nya itu, Z 0,475 nilai itu adalah, dari tabelnya itu kita menggunakan Z table, nilainya menjadi 1,96. Kemudian kriteria pengujian yaitu H0 diterima jika nilai Z-nya itu berkisar dari kurang dari sama dengan minus 1,96 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 1,96. Jadi nilai berkisar ini dari antara minus kurang dari sama dengan minus 1,96 sampai dengan kurang dari 1,9 kurang dari atau sama dengan 1,96. H0 ditolak jika Z-nya itu sama dengan Z-nya itu lebih dari 1,96 atau Z-nya itu kurang dari minus 1,96. Nah, kalau kita lihat sini statistika hitung, berarti ini kita masuk ke dalam rumus ini ya. Seperti ini, kemudian dihasilkan nilainya 4,28. Keputusan itu adalah terima HA. Perhatikan di sini kita terima HA. Ya kan? Karena apakah nilainya itu tidak sama dengan 80. Oke, sekarang kita perhatikan. Kesimpulan nilai Z hitung ada di daerah penolakan H0, ya kan? Jadi pernyataan teknisi perusahaan yang meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut adalah benar, gitu kan? Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah untuk uji satu arah kiri. Kalau tadi yang ini kita adalah uji dua arah. Nah, kita bisa uji satu arah kiri. Ujilah pernyataan suatu perusahaan rokok X yang menyatakan bahwa kadar tar rokok produksinya kurang dari 17,5 mg. Dari sampel acak 8 batang rokok, ternyata memiliki rata-rata kadar tarnya itu adalah 18,613 mg dengan simpangan baku 1,422 mg.
Kemudian kita gunakan alfa itu sama dengan 5% untuk menguji pernyataan tersebut di atas, gitu ya. Oke, perhatikan bahwa di sini adalah H0 itu adalah UO lebih dari sama dengan 17,5 mg. Nah, kalau HA-nya itu adalah UO kurang dari 17,5 mg. Oke, kita lihat sini, kita masukkan, kita menggunakan statistik uji itu adalah T, ya, karena apa? Karena di sini kan jumlahnya itu kurang dari 30, ya kan? Jumlah sampelnya. Kemudian arah pengujian kita menggunakan distribusi normal yang kiri, arah yang kiri. Kemudian taraf kita penguji itu adalah alfa itu sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kita masukkan ke dalam T-table. T-table itu nilai berarti Z itu adalah 1,895. Nah, kita masukkan sini kriteria pengujian seperti apa. Berarti H0 diterima jika nilai T-nya itu adalah lebih dari sama dengan minus 1,895. H0 ditolak jika nilai T-nya itu kurang dari minus 1,895. Oke, berarti sini kita masukkan ke dalam nilai, dalam rumus ini, dia dapat hasilnya 2,213. Keputusan itu adalah kita menerima nilai H0. Kita lihat sini adalah nilainya adalah H0 itu adalah 2,213. Berarti sini kita menerima H0 gitu kan ya. Nah, kesimpulan dari nilai T itu ada di daerah penerimaan H0. Jadi pernyataan bahwa rata-rata kadar tar rokok produksinya kurang dari 17,5 mg itu tidaklah tepat gitu ya. Lalu yang contoh yang ketiga ini adalah untuk uji satu arah yang sebelah kanan. Ada pernyataan bahwa rata-rata gaji pegawai di suatu perusahaan A itu di atas Rp750.000. Diambil sampel acak sebanyak 20 pegawai dan diperoleh rata-rata gaji itu adalah 1.020.000 dengan simpangan baku sebesar Rp820.686,49. Gunakan alfa sama dengan 1% dan kita uji apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Jadi bentuk ujian adalah sama dengan berarti H0 adalah UO kurang dari sama dengan 750.000 dan HA di mana UO itu lebih dari 750.000. Nah, ini kita masukkan dalam sini, ke dalam H0 dan HA, statistik ujinya digunakan adalah T karena jumlah sampel kurang dari 30. Taraf pengujiannya ke kanan, taraf nyata pengujian itu adalah alfa itu sama dengan 1% tadi ya. Sini kan alfa 1%. Berarti sini kita masukkan ke dalam T-table 0,01 itu adalah sama dengan Z-nya itu adalah 2,539. Kita masukkan sini ke dalam kriteria pengujian ya. Kemudian kita hitung untuk nilai statistiknya itu didapat nilainya adalah 1,471. Nah, kemudian keputusan adalah kita menerima H0. Kesimpulan nilai T hitung ada di daerah penerimaan H0, jadi rata-rata gaji pegawai di satu perusahaan A itu di atas 750.000 itu dinilai kurang tepat, gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk contoh kasus uji dua arah. Nilai matematika di sebuah SMU tahun lalu itu adalah 60. Dan tahun ini diperkirakan akan sama dengan tahun yang lalu. Setelah selesai ujian tahun ini diambil sampel sebanyak 10 murid dan nilai rata-ratanya adalah 68,8. Dengan simpangan baku 14,91. Dengan menggunakan alfa itu sama dengan 5%, apakah H0 diterima atau ditolak? Jadi kan H0 itu adalah UO itu sama dengan 60, kemudian H1 itu adalah UO nilainya itu tidak sama dengan 60 gitu kan ya. Karena kita masukkan di sini, statistik nilai uji digunakan adalah T, kemudian arah pengujiannya kanan, taraf nyata pengujiannya kita di sini kita lihat ya. Ini kan 0,1% dan 0,0 dibagi 2 sama 0,005. Kemudian nilai ini kita ketahui bahwa jadi sini adalah nilai Z adalah 2,8609. Kriteria penguji itu adalah H0 diterima jika nilai T itu berkisar antara kurang dari atau sama dengan minus 2,8609 sampai dengan
sampai dengan 2,8609. H0 ditolak jika T itu nilai lebih dari 2,539 atau T kurang dari minus 2,539. Yang kita lihat di sini, statistiknya nilainya berapa? Berarti nilainya sama dengan 1,867. Keputusan itu adalah kita menerima H0. Kesimpulannya adalah nilai T hitung ada di daerah penerimaan H0. Jadi rata-rata nilai matematika di sebuah SMU di tahun ini 60 itu adalah memang benar. Oke, kita lihat sini juga ada beberapa sampel-sampel yang lain. Kalian bisa coba baca juga sendiri. Dan nanti kalian bisa coba nanti untuk soal-soal latihannya nanti akan saya berikan beberapa tugas dari situ. Oke, untuk pertemuan ke-10 kali ini sekian aja. Kalau bila kalian ditanyakan, silakan bisa tanyakan saya di grup atau bisa japri ke saya. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.